Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan kembali membahas soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN. Pada kali ini, latihan soal part 3 ya, lanjutan dari video sebelumnya. Untuk latihan soal kali ini masih untuk kelas 9 dan jenjang SMP atau MTS. Sebelum masuk ke soal, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kalau memang suka dengan video ini silahkan like, komen, kemudian share ke teman-teman sebanyak mungkin ya. Nah, kemudian ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke soal. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pemuda Indonesia mulai memiliki sifat chauvinisme. 2. Perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan kini bersifat nasional. 3. Terbentuknya rasa kesatuan dan persatuan dalam diri bangsa Indonesia. 4. Meyakini bahwa perjuangan yang paling penting adalah yang dilakukan oleh para pemuda. 5. Terbentuknya golongan terpelajar yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Dari pernyataan di atas, yang termasuk dampak positif adanya Sumpah Pemuda ditunjukkan pada nomor A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 2, 3, 5, D 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Untuk nomor 1, sifat chauvinisme yaitu paham tentang cinta negeri sendiri yang berlebihan sehingga memandang rendah negara lain. Itu bukan termasuk dampak positif adanya Sumpah Pemuda. Kemudian nomor 4, meyakini bahwa perjuangan yang paling penting adalah yang dilakukan oleh para pemuda. Perjuangan dilakukan oleh semua kalangan, tidak hanya oleh pemuda. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu C, nomor 2, 3, dan 5. Soal nomor 12. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Narasi tersebut merupakan salah satu konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang dipandang dari segi A. Indonesia sebagai satu kesatuan politik, B. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, C. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, D. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Jawaban yang benar adalah yang B. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Segala ancaman yang membahayakan atau menyerang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan masalah yang harus diwaspadai dari segi pertahanan dan keamanan, karena menyangkut seluruh aspek unsur negara, baik itu masyarakat atau warga negara, pemerintahan, dan wilayah NKRI. Jadi itu termasuk
segi pertahanan dan keamanan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 13. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia, serta merupakan stat fundamental norm atau norma kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Narasi tersebut merupakan dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural yang disebut dimensi A. Objektif, B. Idealisme, C. Normatif, D. Realistis. Jawaban yang benar adalah yang C. Normatif. Pancasila merupakan perpaduan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terbentuk menjadi dasar negara, sehingga menjadi tertib hukum tertinggi yang kemudian dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan normatif merupakan suatu yang berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Jadi sudah kelihatan jawabannya, yaitu yang C, dimensi normatif. Soal nomor 14. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. 2. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Berdasarkan pernyataan di atas, merupakan isi pembukaan Pancasila alinea ke A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang B, alinea kedua. Alinea 2 menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan para pejuang, sehingga pada momen tertentu setelah pencapaian dari perjuangan bangsa Indonesia, ini waktu yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan. Itu isi dari Pancasila alinea yang kedua. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, nomor 2 atau alinea 2. Soal nomor 15. Kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang. Kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah atau separated of power. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Teori tersebut dikemukakan oleh A. Montesquieu, B. John Locke, C. George Jelinek, D. Jane Bodin. Jawaban yang benar adalah yang A. Montesquieu. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu.
dalam teori kedaulatan rakyat. Sedangkan John Locke itu sama dari teori kedaulatan rakyat, tapi tidak mempunyai teori trias politika. Sedangkan Josh Jelinek dan Jane Bodin ini tokoh yang berpengaruh pada teori kedaulatan negara. Jadi berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 yang tepat adalah yang A. Soal nomor 16. Sebagai bangsa yang beragam, persatuan dalam kebangsaan sangatlah penting. Persatuan dalam kebangsaan Indonesia mengandung makna A. Satu keadaan yang utuh dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. B. Perkumpulan dari berbagai komponen bangsa yang membentuk menjadi satu keluarga besar bangsa Indonesia. C. Hasil perkumpulan dari berbagai komponen bangsa yang telah menjadi satu dan utuh serta hidup turun-temurun di Indonesia. D. Kondisi masyarakat Indonesia yang beragam suku dan budaya yang telah tumbuh menjadi satu keluarga dalam ikatan bangsa. Jawaban yang benar adalah yang B. Perkumpulan dari berbagai komponen bangsa yang membentuk menjadi satu keluarga besar bangsa Indonesia. Nomor 16 itu merupakan amanah dari Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B. Soal nomor 17. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, pernyataan faktor geografis. Nomor 2, letak strategis. Nomor 3, perdagangan laut. Nomor 4, bentuk wilayah. Nomor 5, kedatangan para penjajah di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi persebaran suku bangsa di Indonesia terdapat dalam pernyataan nomor A 1, 2, 3, B 1, 3, 4, C 1, 3, 5, D 1, 4, 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 1 faktor geografis, nomor 3 perdagangan laut, dan nomor 5 kedatangan para penjajah di Indonesia. Nomor 2 letak strategis biasanya berpengaruh terhadap kehidupan sosial ya, atau lebih ke sistem perdagangan atau cara berdagang dari masyarakat di sekitarnya, itu kalau letak strategis. Kemudian bentuk wilayah nomor 4 tidak begitu mempengaruhi persebaran, karena persebaran suku bangsa biasanya terjadi karena keadaan yang mendesak atau karena penjajahan atau mencari daerah-daerah yang subur. Jadi tidak melihat bentuk wilayahnya yang seperti apa, tapi lebih ke keadaan wilayah tersebut menguntungkan tidak untuk dihuni. Jadi jawaban yang tepat nomor 17 adalah yang C. Soal nomor 18. Ada anggapan bahwa sesuatu kelompok identik dengan kekerasan seperti geng sepeda motor, atau kelompok remaja tertentu yang kadang dapat merugikan orang lain. Berdasarkan kasus tersebut,
dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh kelompok tersebut termasuk dalam tindakan A. Etnosentrisme kelompok, B. Proses disosiatif, C. Pluralisme bermasyarakat, D. Stereotip terhadap suatu kelompok. Jawaban yang benar adalah yang D. Stereotip terhadap suatu kelompok. Dalam soal sudah ada clue yang menceritakan tindakan kelompok yang dapat merugikan. Stereotip ini merupakan suatu tindakan oleh kelompok yang biasanya mempunyai hobi sama, namun lebih ke arah yang negatif. Karena masyarakat yang menilai demikian. Jadi pandangan masyarakat itu sudah menilai bahwa kelompok-kelompok tertentu itu sudah negatif. Itu yang dinamakan stereotip. Jadi soal nomor 18 adalah yang D. Soal nomor 19. Terciptanya paduan keselarasan saling menghormati, menyayangi serta mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya disebut A. Harmoni keberagaman sosial budaya, B. Harmoni dalam masyarakat, C. Kehidupan masyarakat harmonis, D. Keselarasan dalam masyarakat. Jawaban yang benar adalah yang A. Harmoni keberagaman sosial budaya. Dalam soal sudah ada clue lingkungan sosial budaya. Jadi jawaban A adalah jawaban yang paling tepat. Soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 yang sesuai gambar adalah A. Pelatihan dasar kemiliteran, B. Pengabdian sesuai dengan profesi, C. Pengabdian sebagai prajurit TNI, D. Pendidikan kewarganegaraan. Jawaban yang benar adalah yang B. Pengabdian sesuai dengan profesi. Dalam gambar terlihat beberapa profesi yang ada di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan salah satu upaya bela negara yang pengabdian sesuai profesi, karena dengan profesi yang mereka tekuni secara langsung dapat membangun bangsa Indonesia di masing-masing bidang. Jadi jawaban soal nomor 20 yang tepat adalah yang pengabdian sesuai dengan profesi.